Hai semua, saya Niko Malatia Putinadi dengan NIM 211307101 dari program studi S1 Pendidikan IPA kelas 3B. Akan menunjukkan video tutorial mengenai cara menentukan volume pernafasan pada manusia. Yuk kita simak videonya. Respirasi atau yang biasa disebut dengan pernapasan adalah proses menghirup udara bebas yang mengandung O2 atau oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung CO2 atau karbon dioksida sebagai sisa oksidasi yang keluar dari tubuh. Oksigen sangat dibutuhkan oleh manusia dan oksigen sebagai sumber energi pada manusia yang akan menjadikannya suatu energi dalam melakukan aktivitas yang akan dilakukan oleh manusia tersebut. Urutan saluran pernafasan pada manusia yaitu dimulai dari rongga hidung, faring, trakea, bronkus, dan paru-paru pada bagian bronkiolus dan alveolus. Ada 3 proses dasar dalam respirasi pada manusia, yaitu yang pertama, bernapas atau ventilasi paru-paru merupakan proses menghirup udara dan menghembuskan udara yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Kedua, respirasi eksternal merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler pada paru-paru. Ketiga, respirasi internal merupakan pertukaran gas-gas antara darah dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Ada beberapa volume udara yang digunakan dalam proses pernafasan pada manusia, yaitu yang pertama, volume tidal merupakan volume udara hasil inspirasi dan ekspirasi pada manusia setiap kali bernafas pada normal. Kedua, volume cadangan ekspirasi merupakan volume udara yang dikeluarkan dengan menghembuskan pada akhir ekspirasi normal. Ketiga, volume cadangan inspirasi merupakan volume udara yang dihisap dengan kekuatan inspirasi yang lebih kuat setelah volume tidak dilakukan. Keempat, udara residu merupakan udara yang masih berada tetap di dalam paru-paru setelah ekspirasi kuat dilakukan. 5. Kapasitas vital paru-paru merupakan jumlah dari udara maksimum yang dikeluarkan dari paru-paru sehingga penjumlahan dalam volume cadangan inspirasi ditambah dengan volume tidal dan volume cadangan ekspirasi. Keenam, kapasitas total paru-paru merupakan volume maksimum dari paru-paru yang dikembangkan sebesar mungkin setelah inspirasi, sehingga total penjumlahan dari kapasitas vital paru-paru ditambah dengan volume residu.
percobaan sistem respirasi yang kita lakukan tadi, bahwa hasilnya adalah dengan tinggi badan 152 cm, berat badan 41 kg, volume pernafasan kondisi istirahat 700 ml, volume pernafasan kondisi setelah berlari 1 menit yaitu 400 ml, volume pernafasan kondisi setelah naik tangga 2 menit yaitu 120 ml, volume tidal 700 ml, volume cadangan ekspirasi yaitu 220 ml, volume cadangan inspirasi 600 ml, frekuensi pernafasan kondisi istirahat yaitu 21 kali per menit, frekuensi pernafasan kondisi setelah berlari 1 menit yaitu 38 per menit, frekuensi pernafasan kondisi setelah naik tangga 2 menit yaitu 53 kali per menit, frekuensi pernafasan yaitu banyaknya pernafasan yang dilakukan dalam selang waktu tertentu. Dengan percobaan frekuensi pernafasan yang telah kita lakukan tadi, jelas bahwa adanya perbedaan nilai atau banyaknya pernafasan yang dilakukan dalam kondisi yang berbeda. Frekuensi pernafasan dalam kondisi istirahat sama dengan kondisi yang tidak memerlukan pergerakan tubuh apapun yang akan mempercepat pengambilan oksigen, sehingga menghasilkan nilai 21 kali per menitnya. Frekuensi pernafasan dalam kondisi setelah berlari selama 1 menit menimbulkan suatu pergerakan yang membuat lebih cepat pengambilan oksigen sehingga menghasilkan nilai 38 kali per menitnya. Terakhir, dengan kondisi setelah naik tangga selama 2 menit akan mempercepat pergerakan tubuh dan akan membuat lebih cepat dari sebelumnya pengambilan oksigen sehingga hasilkan nilai 53 kali per menitnya. Sehingga semakin keras dan cepat dan banyaknya gerakan yang ditimbulkan oleh tubuh akan mempercepat jalannya mekanisme pernafasan dalam pengambilan nafas sehingga akan mempercepat frekuensi pernafasan yang diterima oleh tubuh. Adapun beberapa faktor yang akan mempengaruhi frekuensi pernafasan pada manusia, yaitu yang pertama, usia. Faktor dari usia akan mempengaruhi sistem pernafasan pada manusia, tentunya pada frekuensi pernafasannya. Dengan bertambahnya usia akan membuat otot-otot respirasi akan melemah dan dinding dada akan menjadi lebih lemah dikarenakan menurunnya elastisitas dari kartilago costa dan costa. 2. Jenis kelamin. Faktor jenis kelamin ini akan mempengaruhi frekuensi pernafasan. Wanita dan pria berbeda dalam memiliki ukuran paru, fungsi kapasitas paru, diameter saluran pernafasan, dan permukaan difusi udara dalam komposisi tubuh. Ketiga, berat badan. Faktor berat badan akan mempengaruhi frekuensi pernafasan. Adanya berat badan dari faktor penambahan lemak, akumulasi lemak tersebut akan mempengaruhi kerja mekanis dada sehingga dapat menurunkan volume paru-paru. 4. Aktivitas. Faktor aktivitas akan mempengaruhi frekuensi pernafasan. Adanya aktivitas yang berlebih akan membuat terjadinya lebih cepat kontraksi pada sistem pernafasan sehingga akan mempercepat pengambilan oksigen yang masuk dalam tubuh. 5. Kondisi sekitar. Kondisi sekitar itu akan mempengaruhi frekuensi pernafasan di mana kondisi ini dalam suhu atau keadaan sekitar manusia tersebut. Dengan adanya suhu yang makin rendah akan memperlambat proses pengambilan oksigen di luar daripada suhu yang tinggi. 6. Tinggi badan. Faktor tinggi badan akan mempengaruhi frekuensi pernafasan. Adanya tinggi badan dapat dikatakan penopang tubuh atau badan sehingga akan mempengaruhi gerak yang ditimbulkan akan mempengaruhi frekuensi pernafasan tersebut. Jadi, itu dia video tutorial dalam menentukan volume pernafasan pada manusia. Menarik bukan? Yuk coba di rumah untuk mengetahui volume pernafasan kita. Semoga bermanfaat.